Jalan-jalan ke Kampung Bali, pulangnya mampir ke Pinang Sia. Kita udah kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita balik lagi di segmen kedua ini. Kita akan membahas tentang sombong. Ada yang sombong di sini ada? Nggak ada? Ada yang sombong ada? Nggak ada. Kadangkala ya kita ini sering nggak seneng kalau ngelihat orang sombong. Tapi kita lupa juga bisa jadi kita juga berlaku sombong. Nah, masih membahas tentang surah Al-Kahfi. Nah, kita akan melanjutkan bahasannya, yaitu surah Al-Kahfi ayat 3944 dengan guru kita. Namanya sama juga nih, Ustadz Abdul Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ustadz ya? Alhamdulillah, Ustadz David sehat. Ustadz. Tadi saya udah sempat bahas, Ustadz. Tadi, Yap. Masya Allah, la quwata illa billah. Sempat dibahas, walaupun itu berjatahnya Ustadz. Betul. Mungkin Ustadz bisa jelasin, Ustadz, kenapa maknanya dari tadi Masya Allah, la quwata illa billah, dan lain sebagainya dari ayat ini. Fadol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga jamaah Masjid Jami' Harapan Jaya yang insya Allah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menambahkan rizki, amin. Yang sakit Allah sehatkan, amin. Dan mudah-mudahan hidup kita berkah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Kalau tadi guru kita telah membahas tentang ayat surah Al-Kahfi ayat 32, sekarang saya akan membahas tentang surah Al-Kahfi ayat 39. Ini menarik. Kalau kita bahas surah Al-Kahfi, ada beberapa kisah yang memang diceritakan di dalam surah Al-Kahfi. Yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua ada kisah dua orang laki-laki yang diberikan kebun. Yang ketiga ada kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan juga ada kisah daripada Raja Dzulqarnain. Nah, inilah mengapa pada kesempatan kali ini temanya luar biasa. Jangan sombong. Dan kisah yang kita kulik pada hari ini adalah kisah dua orang laki-laki yang memang dia diberikan nikmat. Yang satunya beriman, yang satunya kufur nikmat. Tidak beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Apabila kamu telah memasuki ladangmu, ya, kebunmu, maka hendaklah ucapkan kalimat masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah artinya adalah semua itu terjadi atas kehendak Allah. Apapun itu. Dan kadang orang keliru penyampaian Masya Allah dengan Subhanallah. Kapan kita menyebutkan Subhanallah dan Masya Allah? Ini penting. Pemirsa yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran kalimat Subhana itu digunakan untuk sesuatu yang takjub, yang indah, yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu melakukannya. Seperti apa Isra Mi'rajnya Nabi? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Pakai kalimatnya subhanallah. Sekarang saya tanya, kalau misalkan lihat gunung nyebutnya apa? Subhanallah. Lihat laut nyebutnya apa? Subhanallah. Karena tidak ada manusia yang mampu membuat gunung dan juga laut. Kemudian kalau Masya Allah kapan digunakan? Digunakan tak kalah melihat sesuatu yang indah, yang takjub,
tapi di situ ada campur tangan daripada manusia. Ya, makanya kalau lihat ladang tuh Ustaz David ya, kita itu nyebutnya apa? Masya Allah. la quwata illa billah. Ini penting. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip di situ hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyinya? Barang siapa ya ma'an'amallah ala abdin, barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah, nikmatan min ahlin au malin au waladin, dari harta yang banyak, dari keturunan yang saleh dan salehah, dari keluarga yang berkah, fayaqul, maka hendaknya ia berkata apa? La haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yara fihi afatan dunal maut, dia akan terhindar daripada segala apapun malapetaka kecuali adalah maut. Bu, Ya, Pak, ya, makanya kita kalau jadi orang jangan bong. kalau orang sombong temennya mau temennya setan. Nggak mau kan Bu? Ini yang kufur nikmat salah satunya apa? Tadi adzunnu antabida, ya. Dia mengaku bahwa ini kebun nggak bakal binasa, tapi ternyata Allah binasakan kebun itu. Kenapa? Karena sombong. Makanya nih kalau kita belajar untuk tasawuf, untuk rendah hati, jangan sampai ada ucapan kita itu sombong, apalagi mengatakan kepada orang lain, kalau bukan karena saya dia nggak bakal begitu. Kalau bukan karena aneh, dia nggak bakal jadi begitu tuh. Nggak bakal terkenal, nggak bakal sukses. Semua itu gara-gara aneh. Wih, sombongnya luar biasa. Yang terjadi di masyarakat seperti itu. Padahal itu dilarang. Karena itu termasuk daripada sifat sombong. 4 orang golongan yang bisa nyebut begitu. Siapa? Pertama Fir'aun. Tuh, pernah dia ngaku begitu. Yang kedua Qarun. Yang ketiga Haman. Yang keempat siapa? Ente. Bilangin Bu sama yang begitu ya. Semuanya apa? Itu karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di sini yang kaya, yang paling kaya, lebih kaya daripada Nabi Sulaiman? Saya yakin tidak ada. Nabi Sulaiman kekayaannya luar biasa. Militernya bukan hanya dari pasukan manusia, melainkan dari hewan dan juga jin. Tapi apa yang dikatakan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah karunia Allah untuk mengujiku apakah aku seorang hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Maka di dalam ayatnya itu dijelaskan, fayursila 'alaiha husbana wa yursila 'alaiha husbana minas sama. Ternyata apa? Itu kebunnya Bu hancur seketika, dilanda petir dan hujan, banjir semuanya. Kira-kira kalau banjir bisa nggak ditanemin lagi tumbuhan? Jadi licin nggak itu? Jadi licin. Fatus biha dan zalaqo. Jadi licin, jadi rawa, nggak bisa lagi ditumbuhkan. Ya, bahkan itu berdoa, fa'asa rabbi ayyatiyani khairan. Ya, ini teman yang tadi yang dikata-katain, ente miskin, ente enggak lebih daripada saya. Dia berdoa, semoga Allah nanti ganti lebih baik di mana? Di akhirat saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sombong. Kalau kita dapat nikmat sebutnya apa? Masya Allah. Melihat Ustadz David yang ganteng seperti ini sebutnya Masya Allah. Melihat ibu-ibu yang cantik ini nyebutnya apa? Masya Allah. Jangan lupa la haula wala quwata illa billah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah engkau aku kasih tahu pembendaharaan daripada surga?
ternyata beliau mengucapkan pembendaharaan surga adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau dapat nikmat sandarkan ke Allah, dan yang paling penting adalah berbagi, insya Allah. Insya Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, siapa yang mau nanya? Silakan. Ya, mana nih saya pilih dulu. Ya, ini yang di depan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Bu, langsung. Silakan, langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ibu Ida dari Majelis Taklim Al-Ummahat Harapan Jaya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bolehkah saya membalas kesombongan dengan kesombongan? Yang kedua itu, dan bagaimana mengatasi sifat syirik dan sombong? Oh, sifat syirik itu masih dengki kali Ibu ya? Ya, syirik, dengki, riya, sombong, takabur. Ya. Komplit itu. Siap, baik, terima kasih banyak. Teman-temannya itu ya. Ya. Iya. And the gang lah ya. Terima kasih. Ibu namanya Ibu siapa tadi? Waalaikumsalam. Hah? Ibu Ida. Ibu Ida, silakan Ustaz Ibu Ida. Baik, Masya Allah. Ini bagaimana cara kita mengatasi daripada sifat sombong, dan juga bolehkah kita membalas sombong dengan sombong? Bu, boleh enggak kita kalau balas orang sombong dengan sombong? Itu Ibu udah tahu jawabannya. Ya. Jawabannya ya tidak, Enggak boleh. Bagaimana bisa orang sombong kita balas dengan sombong? Sombong itu adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang sombong dengan kita, ya biarin aja. Iya, dia mau mamer gelang 5 jari, 5-5-nya dia pakai. Ya kan? Cincin 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Begitu ditanya jam, Bu jam berapa? Gitu kan. Sengaja dipamerin agak ngelihat, ya biarin aja Bu. Ya kan, padahal ibu semua itu bisa jadi jauh lebih kaya daripada dia. Karena Bu, sifat orang yang sombong itu berawal dari bagaimana mereka itu ingin diakui, ingin dipandang, ingin dihormati. Maka ada istilah yang namanya gila Kalau ketemu saya harus salim. Kalau ketemu saya harus nunduk sampai ruku begitu. Kan gak harus, betul gak? Iya, artinya dia itu pengen sekali yang namanya dihormati. Orang yang gila hormat, dia akan cenderung kepada yang namanya sombong. Dan tadi, ya, sebab-sebab sombong adalah tak kala diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi dia sabar dan amanah, tapi bisa jadi dia malah tambah Diberikan jabatan dia sombong, diberikan amanah kekayaan dia sombong, diberikan anak yang ganteng, gelis, cantik, wih, Masya Allah dia sombong. Anaknya cantik banget ya. Dia jawab apa? Siapa dulu bapaknya? Ya. Betul nggak, Bu? Iya. Anaknya pinter banget. Siapa dulu mamanya? Gitu kan? Tapi giliran terbalik, anak kamu tuh nakal banget. Emang kayak bapaknya. Iya kan? Dia malah jawabnya apa? Nasib kan gitu ya. Ya, artinya begitu. Bahkan ada orang yang bertanya, Ustadz lebih baik mana? Miskin sabar apa kaya amanah? Ya kayak amanah lah. Ibu mau yang mana, Bu? Iya, kalau dari segi ujian itu lebih berat orang yang kaya. Kenapa? Orang yang kaya begitu dia dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia makin besar Bu ujiannya. Dia gunakan apa hartanya? Untuk ke majelis taklim, untuk masjid, untuk sedekah kah? Atau hanya untuk foya-foya? Tapi kalau orang sederhana, orang miskin, orang fakir, dia nggak perlu lagi mikirin ujian itu. Tapi cukup apa? Cukup dengan sabar, dia akan lebih mulia. Tapi kalau orang kaya yang mampu amanah itu jauh lebih baik, Bu. Jadi jangan jadi rendah hati ya, Bu ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Ibu, udah terjawab ya Bu ya? Bu ya, udah pasti nggak boleh balas sombong dengan kesombongan. Karena yang berhak sombong itu cuman Allah yang berhak. Baik,
setelah ini kita akan berbagi keberkahan dan kebahagiaan bersama dengan Luwak White Coffee dan juga Ustadz Abdul Kafi. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.